ada 14.000 komponen yang menyusun sebuah unit kendaraan bermotor atau sedan mobil. Nah, coba bisa diperhatikan di sini, kira-kira komponen-komponen utama seperti ini, misalnya crankshaft, kemudian connecting rod, ini mungkin Bapak-Bapak juga sudah familiar, kemudian piston dan piston sebagainya. Nah, inilah ditambah dengan skrup-skrup, kabel dan sebagainya, DC. Nah, itulah yang akan menyusun sekitar 14.000 komponen. Nah, bisa dibayangkan betapa luasnya lapangan pekerjaan nantinya, di mana industri komponen yang akan menampung atau akan bisa kita masukin itu sekitar antara 1.500, sedangkan jumlah kendaraan untuk mobilnya saja udah kisaran 1,2 juta. Sedangkan untuk sepeda motor itu berada pada posisi 4 sampai 5 juta per tahun. Tetapi kalau kita amati terhadap jenis-jenis kendaraan itu yang beredar di kota-kota dan pasaran yang ada di Indonesia, itu hampir dikuasai oleh mobil-mobil berlabel produk Jepang, itu sekitar 96%. Ini untuk data 2014. Dan kemudian dilanjutkan beberapa produk dari negara-negara lain, Amerika, Korea Selatan, Jerman, Malaysia itu sudah masuk 0,04%, Tiongkok, kemudian lainnya itu bisa dari India, Tata, dan sebagainya. Dan kalau kita perhatikan sini, nampaknya merek-merek yang berlabel bangsa sendiri itu masih belum begitu kelihatan. Seperti kita lihat Komodo, kemudian Kancil dan sebagainya tidak begitu kelihatan. Sehingga ini merupakan peluang tantangan juga bagi lulusan-lulusan ataupun ahli-ahli otomotif Indonesia pada saatnya akan bisa masuk. Ketika rasa nasionalisasi nanti akan timbul, maka sebenarnya peluang itu sangat luar biasa untuk memunculkan satu produk-produk yang bersifat mandiri atau lebih menasional. Nah, kalau ini Bapak-Bapak bisa melihat sendiri bahwa tokoh kita ini sudah tidak diragukan lagi. Beliau ini adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga, atau dia bisa juga keempat kalau misalnya dihitung Presiden PDRI yang ada di ketika kondisi revolusi terjadi. Oke, kita sebut aja adalah Presiden yang ketiga, B.J. Habibie. Beliau inilah yang meletakkan dasar berdirinya Institut Teknologi Indonesia, yaitu ditempatkan di kawasan pusat penelitian di ilmu pengetahuan dan teknologi, agar terjadi satu bentuk sinergi antara satu kawasan atau pusat pengembangan keilmuan dan juga pusat riset nasional itu dengan satu perguruan tinggi yang diwakili kala itu yang terdekat adalah ITI, Institut Teknologi Indonesia, dengan tujuan bahwa keperluan adanya jumlah insinyur sangat diperlukan dalam rangka mengembangkan semua kegiatan industri dan hasil produksi dalam rangka untuk ikut mengembangkan suatu peradaban bangsa. Ini adalah satu keinginan dari B.J. Habibie saat itu. Sebagaimana kita ketahui bahwa tadi sudah kita sebut bahwa produk kendaraan bermotor itu diantaranya adalah bisa bus, mobil, dan sepeda motor. Sebagai satu ilustrasi, pada waktu saya pernah memberikan satu kuliah, di mana ternyata produk-produk kendaraan bermotor ini inilah menimbulkan satu polusi dan kemacetan yang kira-kira 5 tahun belakangan ini sempat meresahkan sebagian masyarakat kota. Nah, ketika rasa keresahan itu menjadi satu pembicaraan sehari-hari, pernah saya ajak diskusi mahasiswa saya di tingkat akhir, ya bagaimana sih mensikapi adanya kemacetan lalu lintas dan polusi udara yang dibangkitkan oleh kendaraan-kendaraan berbahan bakar fosil fuel yang sebagaimana saat ini lagi mendominasi semua sistem transportasi di dunia. Saya memberikan informasi bahwa saya memberikan ilustrasi bahwa polusi yang begitu berat
yang menyebabkan terganggunya kesehatan dan menimbulkan penyakit-penyakit tertentu pada kehidupan di kota. Lalu coba saya tawarkan dalam mereka, bagaimana sekiranya kita perlu membatasi jumlah kendaraan bermotor yang beredar di sebuah kota padat. Kemudian kami mendapatkan jawaban hampir 70-90% setuju. Bahkan kalau kita sebut perlukah adanya pengurangan produksi kendaraan bermotor, mereka juga mengatakan setuju. Dengan begitu jumlah kendaraan bermotor akan diproduksi tidak terlalu banyak. Nah, kalau itu yang kita munculkan, tentu prospek ataupun masa depan kendaraan bermotor akan sedikit berkurang, dan ini akan sedikit meresahkan. Tetapi ketika saya balik bertanya lagi, bahwa seandainya saudara nanti setelah lulus menjadi seorang sarjana, kemudian saudara dengan segala bidang keilmuan lah, kemudian bekerja menjadi manajer atau menjadi pimpinan, saudara punya uang, kemudian ditawarkan kendaraan bermotor untuk keperluan sehari-hari agar tidak kehujanan, tidak kepanasan, dan mampu memindahkan dari tempat ke tempat lain dengan komfort, dengan indahnya, dengan nyamannya. Nah, kira-kira dan Anda pun mampu membayar cicilan atau bisa membeli cash, apakah Anda tidak berkeinginan untuk membeli mobil? Maka semuanya mulai berpikir dan mengatakan, ya, kami juga punya keinginan untuk ikut membeli mobil. Artinya, kalau pernyataan saudara tadi ingin mengurangi jumlah kendaraan bermotor dan mengurangi produksi kendaraan motor, apakah saudara saat itu setuju pula bahwa saudara dilarang atau tidak diinginkan untuk membeli kendaraan? Wah, dia mulai berpikir lagi agak berbeda. Nampaknya bahwa kecenderungan mereka anak-anak muda saat ini pasti punya keinginan ketika dia memiliki dana yang cukup untuk memiliki mobil yang baru dan mobil yang baik. Artinya bahwa hampir semua orang itu selalu mencita-citakan ingin memiliki sebuah kendaraan bermotor yang dapat mengantarkan keperluan dirinya untuk mengajak teman-teman, saudara, dan keluarganya bermain ke tempat-tempat yang dituju. Dengan begitu, prospek berkembangnya kendaraan bermotor ini nampaknya di masa depan masih tetap memiliki peluang yang besar. Karena hampir semua orang punya keinginan untuk memiliki sebuah kendaraan bermotor. Dari segala strata kehidupan. Mulai mereka itu sebagai seorang pengusaha, lawyer, dokter, maupun engineer, selalu berkeinginan untuk memiliki kendaraan bermotor. Hanya mungkin sedikit lah. Hanya sekitar antara tidak lebih dari 10%. Sehingga kita bisa menganggap bahwa peluang kendaraan bermotor meskipun dalam keadaan macetnya jalan lalu lintas dan juga besarnya polusi udara, itu keinginan untuk memiliki kendaraan bermotor setiap orang itu masih ada. Ini merupakan suatu challenge luar biasa bahwa prospek pendidikan otomotif itu masih diperlukan di kemudian hari dan terus akan menjadi idola dan diinginkan oleh banyak orang. Kembali kepada posisi Institut Teknologi Indonesia. Ini dilahirkan atau dimunculkan tahun 1984. Ini saya waktu itu belum masuk ke Pusdifek, saya baru masuk di bulan Agustus di 84 juga. Jadi ini adalah satu fakultas ataupun satu institusi teknik yang paling tua lah di kota Tangerang Selatan, atau saat itu dikenal dengan Serpong. Serpong itu nampaknya waktu itu lebih dikenal karena ada Pusdifeknya itu. Nah, Pak Habibie telah menempatkan posisi perguruan tinggi ini tidak jauh daripada pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini merupakan satu kesempatan yang luar biasa bagi ITI bisa memanfaatkan, berkolaborasi, atau melakukan satu link dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan riset-riset yang dikaitkan dengan keilmuan yang ada di prodi-prodi itu. Salah satu diantaranya adalah bidang otomotif. Nah, dalam konsep ini ada suatu triple helix yang menjadikan satu hubungan yang terbaik dalam jujurnya nanti pengembangan keilmuan di Institut Teknologi Indonesia, di mana link antara perguruan tinggi kemudian local government diantaranya adalah di Kota Tangerang Selatan,
dan institusi riset dan industri yang mendampingi. Sebenarnya kalau kita lihat bahwa ilmu yang dikembangkan atau yang mendasari berkembangnya dan meluasnya dunia otomotif ini tidak lepas dapat diusahakan kepada dua orang, yaitu Nicholas Otto dan Diesel. Dan perlu diketahui bahwa pabrik atau industri ataupun prototipe pertama yang dikembangkan itu sudah berlangsung 144 tahun yang lalu. Jadi ilmu dasar tentang otomotif ini sudah cukup lama. Mohon maaf Pak Wendy, 5 menit ya Pak. Ya. Sebenarnya kalau kita perhatikan bahwa keilmuan yang mendukung terbangunnya industri otomotif itu sederhana sekali dan tidak terlalu muluk-muluk, hanya jika saudara-saudara atau bapak-bapak atau adik-adik semua bisa menguasai cycle Otto, kemudian cycle Diesel ini, maka secara praktis kita sudah bisa menguasai dengan penambahan keilmuan yang lain untuk menguasai ilmu di bidang otomotif. Karena basic utamanya adalah cycle Otto, cycle Diesel. Makanya sehari-hari bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian selalu bisa mengenal ada mobil berbahan bakar diesel, ada mobil berbahan bakar bensin. Maka tipe kedua mobil itulah yang saat ini masih mendominasi terhadap penggunaan fossil fuel sebagai bahan bakar dan penggerak utama sebuah kendaraan bermotor. Selanjutnya, ketika dia sudah jadi mobil, ketika sudah terbangun sebuah mobil di mana dalamnya ada penggerak utama berupa mesin diesel ataupun mesin bensin, maka tugas yang lanjutan kepada seorang ahli otomotif adalah bagaimana mengendalikan kendaraan bermotor dalamnya itu sehingga kendaraan ini bisa melaju, memindahkan dari tempat satu ke tempat yang lain dengan aman, nyaman, dan mudah dikendalikan. Inilah satu tujuan utama daripada pengembangan keilmuan di bidang otomotif dan industri otomotif. Nah, kalau kita lihat tentang skop kerja dan kegiatan-kegiatan di industri otomotif itu, ada beberapa hal yang bisa kita amati yang secara umum Bapak, Ibu, serta saudara bisa lihat ketika ada perusahaan-perusahaan mobil dalam bentuk perakitan, assembling. Ini ada satu kegiatan assembling. Nah, kemudian ada bentuk lain yang sifatnya job order. Nah, job order dengan assembling ini agak sedikit berbeda. Pada assembling ini kendaraan yang berjalan dan orangnya tetap sana dan lainnya. Nah, sedangkan pada job order di mana orang yang mendatangi suatu objek kendaraan yang sedang dibangun. Nah, biasanya kendaraan-kendaraan yang melalui job order ini adalah biasanya kendaraan-kendaraan yang dipesan atau untuk orang-orang yang cukup memiliki uang cukup besar untuk membeli secara khusus. Jadi mobil-mobil ini seperti Aston atau juga Ferrari, kemudian Audi dan Rolls-Royce bagian dibuat secara handmade. Nah, di Indonesia umumnya industri-industri yang produk sendiri, ya, itu seperti kayak di Komodo gitu, mungkin bisa kita lihat SMK, itu sebetulnya hampir mirip yang dilakukan pembuatan mobil dengan gaya handmade. Jadi mereka secara berbondong-bondong mendatangi satu objek produksi, nah mereka yang mengerjakan. Dan handmade ini jauh lebih mahal kalau di luar. Gitu. Ferrari, Aston, kemudian Audi, gitu ya, yang sering itu. Nah sebetulnya dengan demikian harga mobil-mobil yang dibuat secara handmade jauh lebih apa namanya itu ada ada chemistry-nya. Kalau orang sering bicara tentang kata-kata chemistry, ada satu pendekatan yang sangat kejiwaan lah. Jadi biasanya lebih mahal. Tetapi orang di kita itu menganggap bahwa seakan-akan itu masih old fashion. Tapi nyatanya kendaraan-kendaraan yang dibuat handmade itu jauh lebih mahal. Kemudian kegiatan berikutnya sebelumnya adalah bagaimana membangun sebuah engine. Nah, kalau engine sudah terbangun,
Nah, di bawahnya kita bisa melihat ada pekerjaan-pekerjaan lain seperti pembuatan sensas yang melalui forging, kemudian kegiatan perautan-perautan. Nah, inilah yang melatar belakangi betapa luasnya pekerjaan atau bidang-bidang lapangan pekerjaan yang mungkin akan bisa dimasuki oleh lulusan-lulusan atau tenaga-tenaga ahli dari bidang otomotif. Mohon maaf Pak Wendy, 2 menit lagi. Ya. Nah, hal yang paling penting dari angka yang tadi kita sebut bahwa ada 30.000 komponen yang menyusun, garis besarnya ada ini, ya. Tetapi bagi industri atau perusahaan ya, yang punya merek tertentu biasanya cukup menguasai hal-hal yang pokok seperti crankcase, kemudian crankshaft dan ini. Inilah menjadi brand tertentu ya tentang kondisi spesifik dari sebuah kendaraan bermotor atau sebuah sedan yang dimiliki oleh kendaraan tertentu seperti kendaraan-kendaraan yang berbasis Cosworth ya, kemudian dari kendaraan ya Cosworth lah yang lebih banyak dikenal, yang banyak mengeluarkan kendaraan-kendaraan balap dan sebagainya, di mana kekuatan atau tenaga yang dikeluarkan, kekuatan dari fisik engine-nya itu menjadi ciri khas daripada kendaraan bermotor tertentu. Nah, ini adalah satu kekuatan yang mungkin bisa kita manfaatkan di Institut Teknologi Indonesia, di mana kita bisa berkolaborasi dengan unit-unit yang ada di Istek yang sudah memiliki peralatan yang sangat hebat, yaitu engine testbed, kemudian chassis dyno, dan ini menjadi bagian yang cukup terintegrasi ketika kita bisa melakukan satu kerjasama di samping dengan pemanfaatan fasilitas yang kita memiliki dalam skala yang kecil, sementara dalam skala yang lebih besar dan variasi yang lebih banyak ada di beberapa tempat-tempat lain yang bisa kita manfaatkan dalam rangka joint research ataupun kegiatan-kegiatan penelitian serta studi-studi mahasiswa yang lebih komprehensif. Nah, dalam kekuatan lain, bahwa dosen-dosen yang ada di Institut Teknologi Indonesia, sebagian besar, atau mungkin yang saat ini saya ketahui antara 5 atau 6 orang, banyak yang sudah di-upgrade atau retraining di beberapa negara-negara yang industri otomotifnya cukup maju, yaitu di Mercedes-Benz, ada beberapa kawan yang di-training di sana, yaitu di Sindelfingen, kemudian di Stuttgart, di mana pusat pengembangan industri Mercedes-Benz atau industri ada Daimler-Benz. Bisa juga mereka melakukan training dan kegiatan peninjauan berkolaborasi dengan beberapa industri di Cosworth, ya. Kemudian juga di Triumph. Nah, Triumph ini industri lebih banyak sepeda motor, ya. Sementara kita kenal di Indonesia Triumph ini sebagian adalah underwear. Tapi yang jelas di sini ada 2 nama Triumph dalam pengertian salah satu industri otomotif, lebih banyak ke mobil-mobil besar, dan juga Triumph dalam industri underwear ibu-ibu dan wanita. Mohon maaf Pak, waktunya. Ya, ini akhirnya. Jadi nanti setelah selesai kawan-kawan yang masuk di dunia otomotif, nah hal-hal yang paling penting sebagai dasar untuk melihat prospek keunggulan itu ya bisa dimulai dari bagaimana mengatur satu dynamic kurikulum. Ini yang banyak diminta, kesesuaian dengan perkembangan yang ada, kemudian tutor yang profesional yang berbasis pengetahuan, pengalaman ya di dunia otomotif nasional dan internasional, kemudian link dengan laboratorium yang jauh lebih lengkap, sementara mendukung fasilitas yang dimiliki dengan varian yang tidak terlalu besar. Kemudian lebih dari itu, kita sangat mengharapkan adanya keterlibatan mahasiswa yang tekun dalam waktu yang cukup. Dengan demikian kita harapkan graduation ceremony nanti ketika mahasiswa sudah lulus dari program studi otomotif dapat masuk ke dunia industri otomotif yang peluangnya cukup besar.
Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wendy. Nah, kita masuk pada akhir sesi, yaitu sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab akan saya bacakan dari chat yang sudah masuk, dan apabila ada pertanyaan lain, nanti bisa dimasukkan dalam chatting. Baik, untuk yang pertama, ini pertanyaan dari Widi Wahyani. Pertanyaan dari Widi Wahyani ditujukan kepada Pak Bagus Anang Nugroho. Terkait dengan materi yang Bapak presentasikan untuk program D3 Teknik Industri, kira-kira punya kesempatan berpartisipasi dalam bidang apa saja? Silakan Pak Agus. Langsung jawab Pak ya? Ya, silakan Pak. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk khusus ini kebetulan untuk teknik industri ya. Terutama dalam hal ekosistem industri yang akan dibuat, itu masih banyak beberapa hal yang perlu dieksplorasi, terutama rantai pasok misalnya, kemudian analisa SWOT, kelebihan dari industri di Indonesia, menyikapi kendaraan bermotor listrik. Kemudian hal lain mungkin pembentukan dari klaster-klaster itu masih menjadi nanti patah. Mungkin beberapa beberapa hal tersebut yang menjadi catatan. Oke, cukup jelas Pak ya. Kamu usah berapa aku mau biar lagi. Untuk pertanyaan selanjutnya akan saya bacakan dari Tuti Agustin. Ini tidak ditujukan kepada siapa, tapi mungkin pertanyaan ini masuknya ke Pak Bagus. Nah, sebagai peneliti di bidang transportasi, saya mengusulkan untuk lebih menekankan pada kualitas daripada kuantitas untuk output industri otomotif Indonesia. Nah, apakah hal ini juga sudah menjadi kebijakan di Indonesia, Pak Bagus? Oke, terima kasih untuk pertanyaan kedua ini. Jadi beberapa hal mungkin kalau teman-teman peneliti hadapi, yaitu hal yang klasik, terutama berkaitan dengan ketersediaan komponen untuk penelitian kita dan seterusnya. Dukungan dari industri itu juga menjadi satu catatan tersendiri. Jadi kadang-kadang kita kompromi antara output dari hasil penelitian yang kita lakukan dengan kemampuan industri yang ada dan keinginan dari industri. Jadi memang dari sisi kepenelitian, misalkan kita berharap misalkan penelitian yang sangat advance, misalkan teknologi tinggi, kemudian kajian yang sangat dalam, tapi kadang-kadang industri tidak bisa mengaplikasikan hasil yang kita peroleh tadi. Misalkan kenyataannya ternyata masih banyak menggunakan komponen-komponen atau import, sehingga hasil penelitian kita kelihatannya jadi tidak menguntungkan dari sisi industri. Jadi sekarang yang kita hadapi adalah biasanya pertanyaan dari khususnya Ristek sebagai pemberi dana penelitian, itu adalah teraplikasi tidak di dalam kebutuhan industri. Ada analisa evaluasi, saya lupa itu namanya, kesiapan tingkat kesiapan inovasi, itu yang menjadi catatan dalam kegiatan penelitian. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Baik, terima kasih Pak Agus. Terus untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Abdul Kudus Zainai, yaitu bagaimana perusahaan industri otomotif nasional
harus sudah siap menghadapi new normal. Terus bagaimana peningkatan pelayanan home service, pelayanan industri otomotif survival, recovery, dan rebuild salam. Mungkin ini ada dua narasumber yang bisa menjawab, Pak Bagus dengan Pak Ferry mungkin. Kami persilakan Pak Bagus dulu. Oke, baik, dari pandangan saya memang new normal ini banyak sekali hal yang kita perlu kaji lebih jauh karena ini adalah kondisi global internasional, jadi yang sangat merusak supply rantai pasok global chain itu sangat-sangat damage di sini. Jadi kadang-kadang saya melihatnya bahwa oke, secara nasional sudah ada aturan tentang protokol COVID-19 yang harus dipenuhi dalam kegiatan kita semua, tidak hanya industri, tapi juga kalau kita lihat dari sisi industri, misalkan industrinya dibuka, ketersediaan rantai pasok atau ketersediaan bahan baku untuk diolah itu ada enggak? Kalau tidak ada ya menjadi isu yang percuma. Itu sebenarnya sudah lama kita jadikan pembahasan ini di internet juga banyak yang mulai membahas hal tersebut. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kesiapan new normal industri dari sisi industrinya. Kalau dari sisi after sales-nya, misalkan bengkel dan seterusnya, itu kelihatannya sudah ketersediaan teknologi, misalkan on call dan seterusnya, mereka menjemput bola itu sudah banyak dilakukan. Jadi kelihatannya mereka lebih antisipatif untuk hal tersebut. Walaupun memang menjadi catatan banyak sekali saat ini mungkin kendaraan yang tidak banyak beroperasi. Mungkin Pak Ferry nanti akan bisa menjelaskan lebih jauh apa problemnya kalau mobil tidak banyak beroperasi. Kemudian dari sisi industrinya itu sendiri. Itu aja bisa saya sampaikan, Pak. Mas. Baik, terima kasih, bagus. Nah, untuk selanjutnya Pak Ferry nih, sebagai praktisi. Terima kasih Pak Bagus, Pak Ismojo. Kalau dari saya sih ya, yang kita alami semua ya emang impact dari COVID-19 ini, khususnya untuk di industri otomotif cukup kena ya, nggak cuma di Indonesia, mungkin mother company kita di Jepang, para pemasok-pemasok kita di Cina, di India maupun di Eropa juga terkendala pengiriman ya. Khususnya untuk Hino ya, kita juga salah satu yang terasa ya impact-nya di kita ya, yang mana untuk produksi unit itu sangat jauh turunnya dari yang ya kira-kira sampai akhir tahun ini kita cuma bisa memproduksi sekitar 13 ribuan, yang biasanya kita di atas angka 100.000 ya, itu sangat terasa sekali ya. Dari sisi after sales-nya juga penjualan spare part ya di tempat saya ini khususnya, itu juga sangat terasa ya, yang mana banyak order-order yang di-cancel, atau order kita ke supplier pun akhirnya juga banyak yang terpending atau terkendala supply ya, itu ya mengakibatkan ya nggak hanya ATPM saja ya, tapi konsumen kita atau customer kita juga sangat merasakan efek dari corona ini ya. Jadi ya kita diharapkan sih di 2 atau 3 bulan ke depan kita sudah bisa recovery ya. Kita juga sudah dapat support dari vendor-vendor kita ya, khususnya dari mother company kita ya yang di Jepang. Mereka juga sudah mewanti-wanti gitu ya kepada Hino Indonesia ini, karena salah satu penjualan terbesar Hino Jepang itu berasal dari Hino Indonesia. Jadi ketika penjualan di Hino Indonesia turun drastis, mereka akan sangat terasa sekali impact-nya di mereka ya. Ya support kita selama ini sih ya mungkin kita terkait meeting-meeting dengan vendor, kita sudah memakai fasilitas-fasilitas yang ada ya, seperti Zoom ini, Skype atau Microsoft Teams ya. Kita selalu support memberikan masukan-masukan atau memberikan edukasi kepada pelanggan-pelanggan kita gitu, Pak. Itu aja sih Pak dari saya, Pak. Baik, terima kasih Pak Ferry.
Nah, untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi juga nih Pak, dari Pak Basuki Fabina untuk Pak Ferry. Ah, iya Pak. Ya, ini dia tertarik dengan sistem logistik Hino di Jepang. Nah, melihat bisnis otomotif saat ini, apa tantangan dan visi logistik Hino untuk tetap memberikan kepuasan kepada pelanggan? Wah, oke. Langsung saya jawab ya Pak. Oke, silakan Pak. Terima kasih atas pertanyaannya, cukup bagus ya. Untuk Hino, ini di Hino Jepang ya Pak? Sorry ya Pak. Pak, di Hino Jepang. Ya, untuk di Hino Jepang sendiri ya, kita di Hino Jepang merger dengan Toyota Group ya, beda dengan di Indonesia. Hino Indonesia di Indonesia ini mergernya dengan Suzuki ya, Indomobil Group ya. Jadi yang mana terkait rantai pasok ke pelanggan, ke customer mereka ya sangat baik ya, yang saya tahu sangat baik karena mereka memapping semua area pelanggan, area pemasok dengan cukup baik ya. Jadi waktu buat mereka itu sangat berharga ya Pak. Jadi mereka sudah memperhitungkan semuanya dengan detail dan matang. Jadi ketika pengiriman dari pusat ke daerah A, ke daerah B, atau ke daerah C itu sudah di mapping dengan baik dari segi transportasi dan dari segi waktunya gitu. Jadi peluang untuk delay-nya itu sangat kecil gitu Pak. Ya mungkin keterlambatan ya taruhlah hitungan menit akan sangat memalukan gitu buat mereka. Itu yang kita salut sih dari budaya orang-orang di Jepang itu. Waktu adalah segalanya gitu. Itu aja sih Pak yang bisa saya sampaikan Pak. Baik, terima kasih. Waktu sudah menunjukkan 11.35, tapi saya akan berikan 3 pertanyaan lagi apabila masih ada pertanyaan. Baik, ini dari Pak Bagus Wicaksono, Pak. Untuk Pak Ferry nih. Kenapa produk Hino RM380 tidak dilanjutkan di Indonesia, katanya? Apa Pak? Sorry Pak. Produk Hino, Pak. Produk Hino RM380. RN atau RM, Pak? RM. RM ya. RM. Halo Pak? Ya. RN atau RM ya? Sorry nih. Di sini RM. RN 380. RM. Romeo. RM. Saya ngomong. Mama ya? Kan ada RM dulu, pernah sempat keluar RM. Sempat keluar RM terus 380. Sempat keluar RM. Nah, setelah itu hilang, nggak ada produk lagi. Cuman 2 unit doang di Indonesia. Iya, RM itu kita masih supply dari Malaysia ya. Malaysia itu jadi kita untuk Trans Jawa sih prioritas utama kita waktu itu. Jadi kita coba trial betul sebanyak 2 unit. Dan 2 unit itu juga kita lakukan modifikasi ya dengan pemanjangan sasis di tempat saya di Hino Jatake ya. Jadi kita lihat pasarnya emang mungkin untuk saat ini belum terlalu besar ya karena dari segi tenaga juga cukup besar. Mungkin kedepannya ketika semua transtol tersambung ya, transtol Jawa atau transtol Sumatera tersambung dengan baik, terintegrasi, mungkin proyek tersebut akan dilakukan gitu. Dan kita targetnya sih kita produksi di Indonesia Pak, mungkin di Hino Manufaktur Indonesia ya. Terus kedepannya nanti itu pasti jadi ini yang di Hino juga ya, khususnya Indonesia karena pasar bus di Indonesia ini sangat terbuka lebar ya. Seperti kayak Hino RN sama ya RN 285 RK itu ya cukup khususnya untuk daerah-daerah pesisir Jawa Timur udah tahu ya tenaganya ya. Itu cukup besar ya. Saingan kita cukup Mercedes-Benz ya. Kelebihan kita kan kita punya manufaktur di sini ya. Jadi kita semua bisa rakit assembly di sini dan kompetitor kita sih belum ada ya. Itu aja sih yang bisa saya sharing ya. Siap. Baik, terima kasih Pak Ferry. Iya Pak. Oke. Nah, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Nur Hidayat ya, Pak Nurdi Hidayat MT. Nah, ini pertanyaannya agak panjang. Tapi dia menyoroti bahwa di Jakarta ini macet Pak. Untuk ini pertanyaan untuk Pak Ferry dan Pak Bagus sebenarnya.
Jadi di mobil di Indonesia, terutama di DKI sekitar dan kota-kota besar di Indonesia, efek yang terjadi adalah macet yang tidak terkira. Jadi 1 kilometer bisa ditempuh dalam 30 menit sampai 1 jam. Nah, mungkin ada aturan seperti gates di area tertentu dan lain-lain. Tetapi untuk sistem parkir yang juga harus diperhatikan, semakin banyak mobil memerlukan area lot parkir yang lebih banyak. Nah, bagaimana menurut Bapak? Menurutnya, ini pertanyaannya saya juga bingung. Jadi untuk parkir bisa dibuatkan regulasi tersendiri katanya. Nah, bagaimana menurut Pak Bagus? Oke, terima kasih Pak. Saya belum eksplor ya regulasi parkir. Cuma biasanya mungkin Pemda atau apa yang mengeksplorasi. Tapi ada beberapa pembicaraan sebelumnya isu ini memang sudah menjadi menjadi fokus atau perhatian dari pemegang kebijakan. Perhubungan malah, atau saya lupa, dari perhubungan atau perindustrian malah pernah menyarankan suatu peraturan menteri, mungkin kalau nggak salah sekelas menteri, itu tentang pembatasan usia kendaraan, walaupun kemudian dibatalkan, tapi itu masih menjadi salah satu pandangan, karena dari sisi ATPM juga menyediakan fasilitas tukar tambah waktu itu, karena nantinya ke depan untuk kendaraan listrik akan terjadi hal tersebut, mau tidak mau. Jadi dulu pernah ada bahwa kendaraan, saya lupa itu usianya kalau nggak salah 10 tahun atau berapa tahun gitu, itu harus diganti. Kemudian memang tidak menjawab permasalahan listrik kalau tetap diganti. Karena masalah macet kalau tetap ada penggantian kendaraan. Tapi di beberapa kebijakan transportasi ini sudah mulai ada yang namanya smart city. Jadi smart city ini akan bisa mengatur sebetulnya kapasitas kota dengan laju kendaraan itu akan menjadi aturan. Salah satu yang mungkin simpel itu adalah ganjil genap. Nanti ke depan smart city akan mengatur, ya bisa jadi kalau suatu area sudah load-nya sudah penuh, itu bisa jadi dia si kendaraan, apalagi dengan industri 4.0, teknologi 4.0 itu akan tahu bahwa di sana sudah nggak mampu lagi menerima parkir. Jadi kadang-kadang saya juga mengalami parkir itu masih dibuka, tapi kita muter cari tempat parkirnya nggak ada, keluar lagi bayar. Hal-hal seperti itu sudah menjadi perhatian, tapi memang kompromi di sana. Jadi karena ini menyangkut pengguna yang masyarakat kita, jadi tentunya ada kompromi. Saya pikir ke depan mungkin menjadi salah satu isu, tapi kita juga sadar atau tidak sadar kalau kita ke Jakarta kita sudah lebih menggunakan public transport dibandingkan kendaraan pribadi, tapi masih ada masalah lagi parkir di urban, fasilitas pendukungnya di luar itu kadang-kadang belum tersedia dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Baik, terima kasih Pak Agus. Nah, untuk Pak Ferry ada masukan? Sharing aja sih Pak ya. Boleh. Terkait jumlah kendaraan dan lahan parkir ya. Kalau di Jepang ya yang saya tahu dan yang saya alami sendiri ya. Jadi di sana itu, di tempat saya itu bekerja itu, untuk karyawan itu parkir tidak boleh di dalam Pak. Maksudnya di area kantor ya. Jadi harus ke parkir umum lah. Dan di sana itu biayanya itu cukup besar Pak. Itu yang pertama. Yang kedua ini terkait pemilikan kendaraan bermotor ya. Di sana juga aturannya sangat ketat juga. Ya terkait pajak per tahun, bikin SIM ya. Terutama untuk proses registrasi SIM ya. Di sana itu prosesnya sama seperti belajar di sekolah gitu Pak. Jadi biayanya cukup mahal ya, sekitar 300.000 yen ya. Mungkin kalau dirupiahin sekitar 30 sampai 35 juta ya. Ya itu untuk mendapatkan SIM saja gitu. Jadi emang ketat banget gitu aturannya. Kalau di kita kan ya bisa lewat jalur belakang lah istilah katanya ya, dalam tanda kutip gitu. Kalau di sana itu aturannya ketat ya. Pajak, uji emisi juga dilakukan tahun itu 1 kali ya, nggak hanya untuk kendaraan niaga ya, kendaraan passenger car juga harus dilakukan uji emisi ya. Ketika kendaraan itu
setelah berusia lebih dari 5 tahun ya. Itu memang aturan di sana itu sangat ketat ya, beda mungkin dengan di kita ya. Yang ya kalau saya rasa sih kalau punya kendaraan di sini tahun berapapun kendaraan itu akan sangat mudah gitu. Tidak segampang di sana. Itu aja sih Pak yang bisa saya sharing, Pak. Baik, terima kasih Pak Ferry. Ini masih ada 4 pertanyaan, mungkin 4 pertanyaan terakhir ini ya yang akan saya berikan. Oke, selanjutnya dari Pak Basuki Ferdina. Untuk Pak Bagus nih Pak, dia terkait dengan kendaraan listrik sebagai solusi Indonesia dan sudah disiapkan dengan Perpres nomor 55 tahun 2019. Pertanyaannya, apakah sudah ada roadmap untuk menuju ke kendaraan listrik? Gitu Pak. Dan bagaimana persiapan infrastrukturnya? Silakan Pak Bagus. Pak Bagus, ada? Oke Pak, terima kasih. Jelas Pak ya? Untuk roadmap itu ada beberapa roadmap sudah mulai ada kejelasannya, tapi saya sedang cari ini beberapa datanya, tapi mungkin nanti informasi di-share atau gimana Pak? Kalau nanti kita cari informasi datanya tentang roadmap yang sedang disusun. Nanti bisa di-share kalau Bapak ada itunya. Nanti saya kan di-share juga ada email nanti. Baik. Mungkin seperti itu aja untuk saat ini Pak, sambil saya cari. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya ini dari Kresna Agusta. Saya tertarik di dunia otomotif, terutama bidang analisis aerodinamik dengan komputasi dinamik fluida. Adakah cara agar saya bisa ikut training di Mercedes atau industri otomotif yang berkembang di dunia? Adakah yang bisa menjembatani saya? Nah, ini mungkin ke Pak Ferry nih, Pak. Ini apa nih, Pak? Sorry, Pak. Industri fluida. Jadi dia tertarik dengan aerodinamik di otomotif, analisis aerodinamik. Nah, dia ingin ikut training di Mercedes-Benz atau industri otomotif yang berkembang di dunia, istilahnya. Nah, kan Pak Ferry di Hino ya, mungkin ada aerodinamik, analisis aerodinamik. Kalau di saya sih, ya yang saya tahu nih ya saat ini sih, saya belum tahu detailnya ya Pak ya. Ya itu mungkin harus ke mother company kita gitu ya di Jepang ya, karena selama ini informasi terkait project itu untuk detailnya itu mereka belum pernah share ke kita sih Pak. Jadi khususnya ini aerodinamik ini ya, ini juga saya belum mengetahuinya secara detail gitu Pak. Jadi mohon maaf nih. mungkin dari Pak Anang. Mungkin Pak Bagus. Mungkin Pak Anang nih. Ya, jadi informasi aja kalau tertarik dengan CFD kendaraan itu bisa kontak PT2MP BPT, itu punya software untuk CFD aerodinamis kendaraan yang memang khusus untuk mobil. Jadi license software, jadi mungkin bisa kontak ke mereka. Terima kasih, itu aja Pak. Mungkin Pak Krisna Agustanya bisa menghubungi Bapak nanti ya. Oke, bisa langsung Pak. Baik, terima kasih Pak. Kemudian untuk selanjutnya dari Pak Miftahul Hudan. Bagaimana prospek untuk industri UMKM dalam misal workshop dan bengkel untuk ke depan dalam era 4.0? Dan kemudian jika ada perubahan ke industri otomotif dengan tenaga listrik, apa yang perlu disiapkan dari industri UMKM tersebut? Ini kayaknya untuk Pak Bagus lagi nih Pak. Oke, untuk era 4.0 memang kita bisa mencoba, ini juga teman-teman di akademisi atau di staf pengajar, Kementerian Ketenagakerjaan sudah mulai menyiapkan, terutama tadi saya sampaikan sertifikasi
Jadi mungkin melalui jalur itu bisa kita eksplor bagaimana kesiapan Kementerian Tenaga Kerja untuk mengantisipasi teknologi tantangan di industri dan teknologi 4.0 dan kendaraan listrik. Impact langsung dari 4.0 kalau saya bisa saya sampaikan mungkin untuk bengkel itu bisa sangat mengurangi jam pekerjaan karena apabila kita bisa optimalkan teknologi internet yang kita punya dan seterusnya, karena di sana sudah banyak. Misalkan contoh soal aja, kalau dulu kita harus troubleshooting kendaraan harus kita bawa ke bengkel, sekarang hanya berbekal satu device, kemudian kita sambungkan ke Android, kita install aplikasi troubleshooting, misalnya banyak sekali ada di internet. Kita bisa mengetahui masalah-masalah yang ada di kendaraan, terutama teknologi kendaraan sekarang yang berbasis ECU yang accessible. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Ini sepertinya pertanyaan masih banyak. Bertambah terus. Waktunya sudah lewat 20 menit. Tapi mungkin ada 2 pertanyaan lagi yang saya akan inikan ya. Ini terkait dengan emisi gas buang Pak yang akan dikenakan pajak. Dan kemudian apakah dapat diterima semua masyarakat kalangan bawah? Nah, ini bagaimana menurut Pak Ana? Ana berkaitan dengan regulasi lagi, Pak. Oke, terima kasih. Teringat pajak, jadi teringat satu isu lain, Pak. Satu isu lain di kendaraan listrik itu, kalau kita lihat pajak STNK kita berdasarkan CC, maka kendaraan listrik nanti CC-nya gimana ngitungnya? Gimana kan? Masih isu. Kemudian tadi masalah apa Pak? Lupa saya sampai. Emisi gas buang Pak, dikenakan pajak. Yang kemarin menjadi isu adalah bukan emisi Pak. Kalau emisi itu adalah dari sisi ATPM itu boleh dipasarkan atau tidak. Tapi lebih ke arah CO2-nya Pak. Jadi bahan bakar yang digunakan. Kemarin ada isu bahwa semakin irit bahan bakar itu pajaknya semakin kecil, tapi kebetulan waktu itu saya ikut tapi pindah unit, jadi saya nggak monitor lagi. Tapi pernah ada isu bahwa tapi tren dunia akan seperti itu. Semakin irit kendaraan akan semakin murah dalam pajak. Atau ada fasilitas lain yang bisa mendukung untuk hal tersebut. Oke, itu aja bisa saya sampaikan. Oke, azan ya Pak. Oke, untuk selanjutnya satu lagi mungkin pertanyaan ini terakhir. Ini kayaknya untuk ada 2, Pak Bagus dan Pak Wendy ini. Jadi dalam era industri 4.0 ini Pak, kendaraan itu kan semuanya listrik nih Pak. Kemudian digantikan sistem otomasi robotik dan segala macam. Nah itu artinya ada pengurangan tenaga kerja Pak. Nah kira-kira keahlian apa yang dibutuhkan untuk itu? Oke, saya jawab Pak ya. Mohon maaf ini ada sebelah masjid. Iya. Oke, jadi untuk konvensional teknologi engine, sebetulnya kita tidak perlu terlalu khawatir dengan adanya keberadaan KBL. Karena yang kita lihat saat ini kan lebih fokus pada transportasi darat. Sementara kebutuhan mesin diesel di kapal itu luar biasa sekali. Masih kita negara maritim, tapi kita belum kelihatan gebrakan di sektor maritim. Tapi kita bisa lihat kebutuhan mesin diesel di sana masih cukup tinggi. Kemudian kalau dari sisi motor bensin misalkan ini sudah mulai masuk di kendaraan, atau misalkan kayak ya kebetulan saya di pesawat terbang tanpa awak Puna itu yang medium altitude itu pakai mesin bensin 2 langkah itu, jadi masih ada potensi-potensi baru di penggunaan atau aplikasi lain yang memang punya ciri khas tersendiri. Jadi misalkan kayak di pesawat itu putarannya bisa tinggi sekali, kalau di kapal itu
tuntutan yang sekarang itu malah adalah CO2 lagi, emisinya juga menjadi perhatian. Jadi yang dulu mesin-mesin bobot kecil nanti dibutuhkan mesin-mesin kompak. Jadi teknologi turbo, teknologi yang akan menjadi isu. Malah mungkin bukan isu lagi, sudah menjadi hal yang normal kalau mesin diesel sudah pakai turbo. Kemudian kalau misalkan kita mengantisipasi kendaraan listrik tadi ya tentunya kita masih berjalan bersama ini Pak. Jadi fokus yang kita sedang lakukan adalah di pengembangannya, masih tahun-tahun awal di pengembangan kendaraan listrik. Tapi saya yakin apabila skema yang kita lakukan atau rencana yang kita lakukan adalah berjalan baik, tentunya dukungan dari bengkel-bengkel yang ada, malah mungkin ada sekarang itu akan menjadi lebih vital lagi. Jadi sharing knowledge ke teman-teman di UMKM akan dilakukan, tapi mungkin itu akan menjadi otoritas dari Departemen Perindustrian atau Tenaga Kerja dan lain-lain. Menyangkut tentang kendaraan listrik juga mungkin menjadi menyangkut tentang 4.0. Jadi untuk 4.0 sebetulnya kita bisa juga eksplorasi sendiri informasi-informasi penting yang ada di internet, karena sekarang itu informasi di internet sangat banyak, terutama ini biasanya kalau saya serahkan ke anak saya karena itu cuma anak-anak yang generasi yang tadi yang Z itu yang jagoan di jadi saya pikir bisa membantu kita dalam. Oke Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Nah untuk selanjutnya untuk Pak Wendy nih Pak, itu kan artinya bahwa sekarang dengan adanya revolusi dari digital 4.0 ini, nah yang biasanya kita kerjanya kasar, tidak bermain dengan digital, nah sekarang butuh dengan digital. Nah, SDM apa yang dibutuhkan, artinya keahlian apa yang dibutuhkan Pak Wendy? Silakan Pak Wendy. Belum Pak, belum masuk. Halo? Ya, siap. Ya, oke. Ya, kelihatan. Begini, saya mungkin sebagai seorang dosen yang cukup lama dan sebagai peneliti mungkin menanggapi tentang perkembangan industri 4.0 ini nggak terlalu atraktif ya. Mungkin kadang-kadang orang mendengar kata-kata 4.0, bahkan sekarang di Jepang itu sudah sampai pada 5.0 gitu. Jadi janganlah ini menjadi satu momok bagi kita di dalam rangka bekerja ataupun untuk melihat masa depan. Ini seperti di mereka terjadi tahun lalu ketika ada robotisasi sudah masuk ke dunia industri, orang sudah pada ribut, wah nanti akan terjadi pengangguran yang luar biasa, yang sekitarnya 1.000 orang pekerja akan digantikan oleh 3 atau 5 robot saja, sehingga efisiensi begitu kuat dan banyak orang akan terbiasa. Ternyata enggak juga. Nah ini yang saya katakan. Ketika saya waktu itu sedang berkunjung ke Jerman gitu, untuk melihat tentang bagaimana robotisasi berlangsung di sana dengan sistem otomatisasi, ya, mungkin bukan robotnya dalam pengertian itu otomatisasi, tidak dalam bentuk seperti robot kayak orang ada tangan plastik, tapi hanya tangan aja atau mungkin ada ketika pengecatan aja yang dimana otomatisasi itu tidak melibatkan orang di dalamnya dan kontrol semua dalam satu kontrol digital. Tetapi ternyata setelah saya masuk sana itu satu sistem flexible automatic manufacturing yang dilakukan di sana itu biasanya hanya dipakai untuk kegiatan-kegiatan seremonial. Misalnya ada menteri datang atau ada investor datang, itu harus ditunjukkan. Tapi selebihnya di Mercedes-Benz itu ternyata mereka juga mengerjakan secara manual. Artinya mereka mengerjakan dengan proses mesin perautan yang satu mesin dikerjakan oleh satu orang secara manual. Tetapi bukan berarti manual itu tidak ada kegiatan
kontrol-kontrol yang menggunakan digital ada, tapi mereka mesinnya itu adalah dalam satuan-satuan. Jadi saya rasa kawan-kawan hendaknya tidak terlalu perlu meributkan atau mempersoalkan itu. Yang jelas itu juga akan berkembang dengan sendirinya pada akhirnya. Kita lihat juga mengenai masalah saat ini adalah mobil listrik. Mobil listrik ini dulu mungkin dipersoalkan sekali ketika mulai dirisaukan adanya bahan bakar fosil ini akan habis atau mungkin habis dalam waktu 10 tahun ke depan. Tetapi kadang-kadang ini pun juga satu isu yang isu yang paling enak untuk dibicarakan di media-media massa. Waktu saya juga dulu kuliah kira-kira tahun berapa itu, tahun 78, 80 lah gitu. Itu juga ada prediksi bahwa bahan bakar fosil ini akan habis dalam waktu 20 tahun kemudian. Padahal kalau tahun 80, nah kemudian kita lewati 20 tahun, ya tahun 2000 ternyata fosil kita masih juga cukup banyak dan bahkan banyak ditemukan sumur-sumur baru. Nah sehingga ini menjadi satu persoalan yang hanya sekedar merisaukan orang saat itu. Dan kalau saya perhatikan isu tentang masalah mobil listrik ini baguslah sebagai satu kegiatan riset untuk memberikan satu alternatif kendaraan bermotor, khususnya dalam rangka mengatur mengurangi polusi udara di mana CO, HC emission dan juga CO2 itu makin banyak sebagai satu bentuk alternatif. Tetapi kalau kita bandingkan mobil listrik ini sebetulnya bukan hanya yang baru saat ini, sebenarnya mobil listrik itu sudah ada di tahun 1800. Yaitu ketika di Cars-Benz itu sendiri di Mercedes-Benz itu mereka sudah pernah membuat mobil listrik. Tetapi dalam kenyataannya harga mobil listrik itu dengan harga mobil yang fossil fuel, harganya itu bisa 2 kali lipat. Gitu, sehingga mobil itu juga tidak begitu laku. Dalam itu kalau kita lihat sehari-hari bahwa proses untuk charging atau untuk memberikan daya baru pada mobil listrik itu ternyata membutuhkan waktu yang cukup lama. Tidak sebagaimana mobil yang ada di mobil yang berbahan bakar fosil. Anda kehabisan bahan bakar, Anda ambil di jalan manapun, ambil dirijen lari ke tempat manapun, dalam waktu ditempuh dalam 1 kilo, kita bawa, kita masukkan, langsung kita bisa jalan. Jadi nampaknya fosil fuel ini masih menjadi satu bahan bakar yang sangat menakjubkan. Jadi menurut saya, selama bahan bakar fosil fuel ini masih ada, manusia itu akan lebih tertarik dengan menggunakan bahan bakar fosil. Ini barangkali nanti bisa diatur oleh para wali kota atau gubernur yang akan mengatur kondisi lingkungannya. Nanti bisa diatur bahwa berapa persen mobil listrik harus ada di tempat dan berapa persen mobil bahan bakar fosil masih diperbolehkan dalam pengertian emisinya terkontrol. Apalagi saat ini mobil-mobil yang sudah beredar dengan Euro 4 ya, atau dengan berlabel Euro 6 ya, barangkali sudah ada yang masuk di sini, itu rata-rata CO itu sudah hampir mendekati 0 gitu. Jadi 0,0 sekian, nggak sampai berapa ppm itu nggak kelihatan. Sehingga saat ini dengan kondisi bahan bakar yang sudah mulai bagus, sistem pembakaran paling bagus, sehingga bahan bakar fosil itu tidak terlalu bermasalah, tetapi akan bermasalah pada CO2. Jadi itu tinggal nanti menunggu kebijakan dari pihak yang mengatur negeri, yaitu wali kota, bupati, dan sebagainya, yang ingin mengendalikan sebetulnya emisi gas buang seperti CO itu hanya berapa ppm atau beberapa persen yang hanya boleh ada di sebuah kota tertentu. Jadi terkait dengan menyangkut masalah kekhawatiran perkembangan terhadap mobil-mobil atau mobil-mobil fossil fuel atau juga robotisasi atau digitalisasi, katanya itu akan mengurangi jumlah tenaga kerja di tempat tertentu juga tidak menjadi hal yang menakutkan. Seperti juga ketika kita lihat kegiatan industri mobil, itu juga tidak akan bisa dilakukan di rumah. Tetap aja harus dilakukan di pabrik. Atau ada sejumlah orang akan mengatur mesin-mesin, akan ada orang mengatur material untuk ditempatkan pada tempat tertentu. Tetapi
Tetapi itu juga bisa dilakukan dengan model-model robotisasi atau otomatisasi. Tetapi industri tidak akan menempatkan peralatan-peralatan yang super canggih ke tempat tertentu, karena memang biaya pengoperasiannya juga tidak mudah, dan ketika terjadi kerusakan juga memerlukan proses maintenance yang cukup memerlukan tenaga ahli yang luar biasa, dan biayanya juga cukup mahal. Mereka juga berimbang-imbang saja. Nah, oleh karena itu menurut saya yang sudah cukup banyak lah mengikuti perkembangan industri misalnya sekarang, jadi nggak usah terlalu dirisaukan, itu hanya baguslah di dalam komunikasi di media massa. Tetapi perlu diingat bahwa perkembangan riset di bidang mobil listrik atau mungkin juga upaya-upaya yang memudahkan untuk mengendalikan industri di tempat-tempat tertentu itu bisa saja dilakukan, tapi masih dimungkinkan bahwa manusia akan tetap bisa mendapatkan pekerjaan dengan model-model industri-industri yang konvensional. Karena memang kalau kita kembalikan kepada dalil kehidupan manusia bahwa tidak ada manusia yang tidak akan bisa mendapatkan rezeki, dan tidak akan mungkin manusia tidak akan dapat makan, pasti itu ada peluang-peluang yang lain. Tetapi saya tidak menafikan bahwa perkembangan 4.0 dan 5.0 itu berkembang leluasa, ya, itu tetap saja akan berjalan, tapi jangan terlalu khawatir terhadap industri-industri ataupun kegiatan-kegiatan konvensional yang masih berlangsung, karena yakinlah bahwa itu ada pasarnya, karena tidak terbukti secara nyata itu akan menggeser dan menggusur semua kehidupan sosial masyarakat yang menyebabkan mereka menghadapi kesulitan luar biasa dalam mencari kehidupan selanjutnya. Sementara itu bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wendy. Penjelasan yang sangat jelas. Baik, karena waktunya sudah lewat, harusnya 11.30, ini jam 12.06. Boleh saya nambah sedikit Pak S? Boleh, silakan Pak Agus. Enggak, ini cuma confirm untuk pemahaman tentang roadmap tadi. Sudah ada di bahan presentasi, itu adalah roadmap yang didasarkan pada PP. Tapi kalau roadmap masing-masing instansi yang berkontribusi, misalnya BPT punya roadmap sendiri di bidangnya, kemudian Gaikindo punya usulan roadmap sendiri, dan seterusnya, itu banyak mungkin. Tapi secara umum kita menggunakan data yang ada di presentasi. Ya, baik, terima kasih. Itu aja Pak Nah. Cukup saya pilih. Nah, untuk yang terakhir saya minta dari Pak Ferry ini sebagai praktisi berkaitan dengan revolusi, artinya digital 4.0. SDM apa yang dibutuhkan biasanya di perusahaan-perusahaan? Untuk SDM ya Pak, wah ini kriterianya Pak. Kriterianya ya mungkin yang tadi saya jelaskan ya, kita perlu beberapa skill atau keahlian ya, khususnya yang bersifat soft skill ataupun hard skill, ya itu sangat penting sekali ya di dunia kerja ya. Karena beberapa pengalaman saya menginterview orang juga ya, kebanyakan mereka soft skill-nya kurang gitu Pak, hanya memiliki hard skill gitu. Saya yakin kedepannya jika para lulusan-lulusan dari IT mengasah soft skill mereka dengan baik, hard skill mereka dengan baik, mereka akan dengan mudah memasuki dunia kerja Pak. Itu aja sih Pak dari saya Pak. Baik, terima kasih Pak Ferry. Ya, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti penutupnya akan saya berikan lagi ke Ketua Prodi. Baik Pak Sigi, silakan. Bentar, akan ditutup oleh Pak Ketua Prodi, Pak Dr. Sigi. Baik, terima kasih sebelumnya. Sepertinya diskusi ini sangat cukup antusias ya dari peserta, dan juga tentunya kita merasa bersyukur bahwa dengan acara ini tentunya kita dapat memperoleh informasi-informasi yang mungkin sebelumnya tidak terbayangkan oleh kita semua gitu. Jadi baik dari kami sebagai penyelenggara maupun sebagai peserta,
tentunya kita mendapatkan manfaat yang sangat besar ya dari acara ini. Dan tentunya mungkin kami sebagai penyelenggara lembaga pendidikan, ini sangat positif sekali ya dari kegiatan ini. Bahwa banyak informasi-informasi yang kita peroleh ya tentunya untuk mengembangkan kurikulum dan sebagainya. Nah ini juga nanti akan kami tindak lanjuti. Dan juga mungkin dari para peserta tentunya juga mungkin ada yang dari lembaga pendidikan, dari praktisi dan sebagainya. Ini juga semoga ini menjadi manfaat buat kita semua. Dan akhirnya sebelum saya tutup mungkin untuk sertifikat dan materi nanti akan kami kirimkan lewat email yang sudah kami terima ya di pendaftaran tersebut. Dan juga mungkin nanti kami akan menyampaikan atau mengirim umpan balik ya untuk tentunya untuk memperbaiki atau meningkatkan acara-acara seperti ini ya. Kami mengharapkan umpan balik dari para peserta. Tentunya nanti juga mungkin ya mudah-mudahan kita bisa bertemu pada acara yang lain ya. Mungkin nanti kita bisa gabung juga dengan acara mungkin dari institusi lain, mungkin dari peserta ini mengundang kami, kami akan juga merespon. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Saya tutup acara ini dengan mengucap syukur alhamdulillah. Ya, kami sampaikan juga terima kasih pada para narasumber, para peserta, dan semua tim. Sampai sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang juga. Ya. Selamat siang Pak Ferry. Makasih Pak Ferry. Ya, sama-sama Pak Singgi. Ferry, Pak Bagus. Terima kasih Pak Singgi. Ya, kebetulan kami ada di kampus ini Pak. Ya, kami ada di kampus. Nextnya nanti saya main deh Pak ke kampus Pak. Udah kangen Ya, juga. alhamdulillah. Bisa sharing-sharing dengan semuanya. Udah lama sekali nggak ketemu kita. Iya Pak. Iya. Ya, baik. Ya, mungkin nanti suatu saat kita undang lagi Pak Ferry. Iya Pak. Terima kasih. Ada acara kesempatan yang lain kan. Baik Pak. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Singgi. Ya. Ya, jadi mohon maaf kami tutup semuanya. Baik Pak. Kami hari ya. Baik. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum.